Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Mas Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Mas Agus, Dr. Monica tadi sudah menjelaskan akan memaksimalkan, memantapkan lagi fungsi yang sudah berjalan di berbagai hal, begitu Mas Agus. Ya gini loh, saya dari awal kan sudah concern sekali soal pandemi ini. Pertama, saya minta Menteri Perhubungan menutup penerbangan dari Cina di Bandara Samratulangi, Ngurah Rai dan Jakarta karena situ penuh. Tapi tidak dilakukan dengan alasan 40% turis. Kemudian kita kena bulan Maret, saya katakan coba lakukan karantina wilayah sesuai dengan Undang-Undang 6. Supaya kita bisa men-testing masyarakat sesuai peraturan WHO dan men-tracing. Dan itu tidak dilakukan. Sehingga data yang muncul sampai hari ini saya terus terang masih meragukan. Ini menurut diskusi saya dengan teman-teman epidemiologi, itu meragukan jumlahnya. Mungkin jauh lebih besar dari itu. Nah, kemudian tracingnya juga. Kenapa saya katakan tracingnya? Tracingnya coba Anda sekarang terbang aja gampang di bandara. Kan saya sampaikan PCR swab dan PCR macam-macam itu, lalu dicap, dilingkari, dan itu tidak masuk ke data. Anda pergi, masuk ngisi e-hack. Begitu e-hack Anda isi ngaco saja, termasuk NIK dan sebagainya, Anda tetap bisa keluar kok di bandara kedatangan. Nah, itu kan artinya e-hack itu tidak ada gunanya untuk tracing. Padahal itu yang paling mudah. Nah, kemudian peraturan. Peraturan yang membingungkan di kita dari awal itulah peraturan dari Menteri Perhubungan dan peraturan dari Menteri Kesehatan yang saling tumpang tindih, yang membingungkan aparat yang melaksanakan di jalan. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Bahkan saya terbitkan buku dan saya sampaikan ke Pak Luhut juga waktu itu. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan. Terus juga di peraturan itu ada kecuali. Yang lebih parah lagi setelah selepas bulan Mei, semua peraturan bentuknya surat edaran. Sesuai Undang-Undang 12 tahun 2011, surat edaran itu tidak berkemampuan hukum. Ini sesuai dengan diskusi saya dengan ahli hukum. Jadi bagaimana untuk bisa mengatur di bawah? Untuk sanksi tidak bisa. Mungkin cuma SE. Sanksi itu hanya ada menurut Undang-Undang 12 di Undang-Undang dan di Perda. Saya dorong sejak bulan Mei semua daerah bikin Perda atau masuk PSBB. Nah, masuk PSBB kan cuma beberapa, nggak lebih dari 5. Lalu yang buat Perda nggak ada. Sampai hari ini baru 3 daerah yang punya Perda untuk COVID yang bisa membuat sanksi. Tapi juga yang Jakarta, Jatim, dan satu lagi saya agak lupa, itu yang agak berjalan di Jatim. Sehingga kan dia turun waktu itu cukup tinggi. Tapi di sini enggak. Nah, jadi sekarang bagaimana? Sudah pasti dari awal saya sudah katakan PSBB itu juga tidak bisa diandalkan, apalagi PSBB transisi. Lalu sekarang muncul PPKM. Jadi solusinya apa, Mas Agus, kalau menurut Mas Agus, jadi solusinya apa, Mas, kalau dikatakan PPKM ini tidak efektif? Kalau sekarang sudah kusut, ya, karena kita data tidak lengkap, kemudian terus-menerus seperti ini, dan masyarakat sudah lelah. Aparat pun sudah lelah. Ya kan? Kalau saya maksudnya tetap dilokalisir. Apapun namanya, tadi Presiden bilang lockdown juga muncul. Memang betul. Di negara lain lockdown, sudah di lockdown, turun, kemudian muncul lagi. Tapi kan terkontrol, karena data soal yang di testing, data yang di tracing kan ada di database. Misalnya Swedia yang tadinya sama sekali kayak kita nggak mau ngapa-ngapain, sekarang lockdown, agak tenang dia. India begitu, Filipina begitu. Nah, kita tracingnya jumlah testingnya aja kan juga belum memenuhi persyaratan secara keseluruhan per 1 juta penduduk. Kan turun naik. Kalau kita turunkan testingnya, pasti jumlah yang terinfeksi turun. Ya, dan seterusnya. Nah ini, kalau sekarang mau dibikin, ya silakan. Kalau saya sih masih, menurut saya, dilokalisir tetap harus. Karena dari situ kita bisa karantina wilayah itu yang kemudian diajukan oleh Mas Agus ya? Kenapa? Lockdown atau karantina wilayah yang... Saya sudah sejak Maret, saya maksudnya lockdown. Tapi kan saya bukan pengambil keputusan. Betul. Nanti kita akan tanyakan ke Dr. Monica, tapi kita mau lihat dulu situasi dan juga kondisi di lapangan mengenai bagaimana kemudian mobilitas masyarakat saat ini. Sudah bergabung bersama kami ada Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Kapolres. Kapolres. Selamat pagi, Mas Arief, Mbak Tita. Ya, Pak Kapolres, kita ingin tahu kondisi terkini di sana seperti apa dan bisa diceritakan nggak untuk mobilitas warga saat ini seperti apa ya, Pak Kapolres? Baik, jadi untuk di Kota Bogor, di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperpanjang ini, untuk aktivitas masyarakat umumnya menurun. Untuk di stasiun saja, hari ini kami ada di stasiun Kota Bogor, ini kurang lebih penumpang itu 5.000
sampai 10.000. Hanya puncaknya di hari Senin sekitar 10.000 dan hari biasa itu mencapai 5.000. Nah, sehingga kami melakukan dengan gencar peningkatan upaya pendisiplinan kegiatan masyarakat melalui pembagian masker, juga termasuk di transportasi umum yang kami lakukan. Selain itu, untuk pembagian masker juga dilakukan di pasar-pasar tradisional yang jumlahnya sekitar ada 9 pasar tradisional, itu yang juga menjadi salah satu klaster-klaster yang memungkinkan meningkatnya angka COVID di Kota Bogor. Ada permasalahan dua, yaitu disiplin bagi yang sehat dan disiplin bagi yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Polresta Bogor juga telah membentuk pemburu pelanggar PPKM yang saat ini sudah mencapai 600 orang kami lakukan penindakan, termasuk 11 kafe dan restoran. Nah, ini kami bekerja sama terus sinergi dengan Pemkot juga TNI untuk melakukan upaya penindakan. Di truk inilah kami melakukan penindakan dan ini adalah untuk secara mobile. Selain itu, bagi yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, kami juga melaksanakan program peduli isolasi mandiri, di mana kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri yang tidak tertampung di rumah sakit penampungan yang ada. Karena di Kota Bogor ini ditampung di daerah Lido. Pak Kapolres, maaf saya potong. Pancasila. Pak Kapolres, Iya, silakan, Mbak. ini katanya tadi Pak Kapolres mengatakan ada penurunan untuk mobilitas warga. Ini berapa persen Pak penurunannya? Tentunya ini harus kami kaji lagi bersama Pemprov Kota, tetapi untuk dari arah pintu-pintu tol, kami sudah dapat laporan bahwa ada penurunan baik itu di tol Sentul yang mengarah ke Bogor maupun di tol keluar Baranang Siang, Mbak. Pak Kapolres, kita di layar kaca sedang menyaksikan adanya pelanggar PPKM, Pak Kapolres. Artinya tidak menggunakan masker begitu ya, Pak Kapolres. Ya. Nah, ini kan sebetulnya kan tampilan-tampilan yang sudah sering kita temui dan aparat juga di lapangan juga sering mendapatinya begitu. Bagaimana memberikan efek jera kepada masyarakat? Tadi penasehat ahli Menko Maritim dan Investasi Dr. Monika menyebutkan perubahan perilaku yang akan digenjot, perubahan perilaku yang akan difokuskan. Anda yang berada di lapangan, formula apa lagi yang bisa Anda share kepada publik pagi ini? Baik. Kami juga melakukan penindakan berdasarkan peraturan wali kota. Ada sanksi-sanksi denda bagi kafe ataupun restoran yang tidak mematuhi 25% dari kapasitas untuk pengunjung. Ini juga sudah diperlakukan, ada yang kena 5 juta, ada yang kena 10 juta bagi para kafe-kafe yang memang cukup ramai di wilayah Kota Bogor ini. Untuk di wilayah pemukiman, kami telah juga menelurkan program polisi RW. Polisi RW ini bertugas untuk memperkuat gugus tugas di tingkat RW dengan struktur yang kami susun untuk bisa melakukan pemantauan maupun penegakan disiplin di tingkat RW, sehingga klaster keluarga ataupun klaster lingkungan itu bisa menurun, gitu Mbak Arif. Oke, saya ingin ke Dr. Monika, mumpung nih Kombes Susatyo, Kapolresta Bogor Kota masih bersama kami nih. Dr. Monika, apa catatan Anda dan mungkin ada masukan arahan yang sudah dibahas di kementerian untuk disampaikan ke teman-teman yang bertugas di lapangan, Dr. Monika? Ya, terima kasih Pak atas kerja kerasnya juga. Saya paham betul bahwa ini sudah dilakukan dari kisaran awal tahun gitu ya, jadi sudah hampir setahun kita melakukan operasi semacam itu. Memang waktu itu pesannya adalah arahannya untuk mengatasi kejenuhan mungkin dari petugas gitu ya, mungkin bisa dilakukan rotasi pasukan misalnya begitu, rotasi orang-orang yang melakukan operasi perubahan perilaku ini. Dan juga sebetulnya upaya-upaya persuasif ya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat itu harus gencar dilakukan gitu. Jadi misalnya kemarin salah satu yang menjadi arahan adalah di setiap katakanlah sesi-sesi ibadah begitu ya, ada khotbah misalnya, itu perlu terus menyelipkan pesan protokol kesehatan dan
sebagai bagian dari bagian dari iman ya bisa dibilang ya, untuk bisa melindungi diri dan melindungi sesama begitu. Jadi baik operasi yang sifatnya mungkin lebih represif gitu, juga yang upaya yang lebih persuasif itu harus digencarkan. Mungkin itu ya yang kemarin menjadi arahan. Oke, Kombes Susatyo, silakan ditanggapi. Baik, jadi terkait dengan pemberlakuan tersebut, memang kami senantiasa memperhatikan juga kesehatan personil dan tingkat kejenuhan personil di lapangan. Namun demikian kami menyadari bahwa kami adalah garda terdepan bersama TNI untuk melakukan penegakan disiplin. Nah, kalau kemarin kami hanya melakukan di tempat-tempat umum, maka melalui polisi RW ini selama sudah sejak pemberlakuan PPKM yang pertama, kami mendapatkan masukan banyak dari para RW-RW sehingga kami bisa lebih fokus untuk mengantisipasi di lingkungan. Jadi kami tidak hanya di area-area publik, tetapi justru yang terbiasa masyarakat itu lengah adalah pada saat di lingkungan. Mengobrol dengan tetangga dan sebagainya, termasuk juga mereka membutuhkan bantuan untuk yang sedang masalah isolasi mandiri yang tidak tertampung. Nah, kami berusaha untuk menggerakkan semua elemen masyarakat, para donatur-donatur, dengan hashtag kami adalah positif COVID bukan aib, melaporkan kepada RT RW setempat sehingga kami bisa memberikan bantuan-bantuan yang memadai bagi sahabat-sahabat kami sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah-rumah. Baik, yang jelas kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memberikan evaluasinya Pak Kapolres. Mudah-mudahan saat ini pun juga dari Mabes Polri diturunkan baik itu juga TNI dan juga pemerintah daerah sudah mengkonkretkan formulasi yang lebih efektif di lapangan untuk dilakukan oleh teman-teman. Terima kasih Kombes Susatyo, Kapolresta Bogor Kota atas waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu untuk Anda. Dan Mas Agus Pambagio, Dr. Monika, kita jeda dulu sejenak ya. Masih akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya mau langsung lanjut ke Dr. Monika. Dr. Monika, ketika PPKM ini dinilai tidak efektif, ada kemudian opsi lockdown atau karantina wilayah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agus. Kalau tanggapan dari Dr. Monika seperti apa? Dr. Monika? Ya, masih terdengar? Iya, bisa mendengar suara saya dokter ya? Ya, bisa. Saya perlu ulangi pertanyaan atau seperti apa? Iya, cukup. Okay. Tadi soal lockdown ya. Tentu itu tetap ada, sebenarnya gini, yang penting adalah bagaimana kita menurunkan tingkat mobilitas penduduk gitu ya, apapun istilahnya begitu. Mau lockdown, PSBB, PPKM, apapun istilahnya, itu memang perlu kita upayakan untuk saat inilah khususnya untuk menurunkan mobilitas penduduk itu, sambil tidak bisa hanya menurunkan mobilitas ya, tetapi upaya seperti tes, lacak, isolasi, perubahan perilaku, edukasi masif masyarakat itu tetap harus dijalankan. Jadi ya itu tetap menjadi opsi untuk menurunkan mobilitas penduduk. Oke, berarti ya betul, apakah opsi karantina wilayah ini memang sudah dibahas di internal pemerintahan atau seperti apa, Dr. Monika? Ya, jadi yang kalau dalam sepengetahuan saya gitu ya, yang memang sempat dibahas adalah bagaimana melakukan pembatasan atau restriksi dari mobilitas itu mungkin dengan level yang lebih mikro gitu. Apakah di level RT, RW begitu ya. Jadi kalau pembatasan penularan itu pada lokasi yang terlokalisir gitu. Jadi tidak semuanya tidak berdampak seperti RT RW seperti yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta misalnya ya, Dr. Monika ya, sempat beberapa waktu yang lalu. Karantina wilayah ya. Ya, sempat dilakukan seperti itu dan di daerah lain juga sempat melakukannya. Oke, kalau gitu ke Mas Agus. Mas Agus tadi ada opsi untuk kemudian karantina wilayah, tapi ini skala untuk RT RW. Tanggapannya? Kalau itu sih sudah di RW saya sudah lakukan sejak bulan Maret, termasuk mengatur data benar untuk bantuan sosial. Sudah kita lakukan. Misalnya bulan November lalu ada 37 orang pengurus masjid yang terkena. Karena kan setiap hari kumpul di situ, itu kita langsung lokalisir, kita kerjasama dengan puskesmas itu sudah kita lakukan. Itu kan warga, inisiatif warga. Kita patungan dan sebagainya. Tapi yang negara kan belum. Nah ini yang kita perlukan negara, bagaimana mengurangi mobilitas itu.
kalau kantor-kantor masih buka. Kalau saya pegawai, saya tidak masuk kerja hari ini, paling tidak kita dikenakan peringatan pertama lalu tidak bisa dipecat. Nah terus bagaimana? Bagaimana kita melarang KRL Jabodetabek untuk tidak berjalan? Nah sementara orang harus bekerja, dia naik kendaraan pribadi atau macam-macam, tambah sulit lagi mengontrolnya. Jadi sekali lagi, menurut saya diskusi banyak dengan ahli epidemiologi, dengan lawyer dan sebagainya, ya tetap harus dilokalisir, terserah namanya apa. Karena di Undang-Undang 6 itu namanya karantina wilayah. Nah, jangan semua. Nah, kalau sekarang saya tidak, dulu saya mengusulkannya awal-awal di Jawa saja, karena 60% kan penduduknya ada di Jawa. Itu terlokalisir, menurut saya itu yang sudah paling pas. Tapi kan tidak dilakukan dengan pertimbangan biaya dan sebagainya. Tapi sekarang biayanya sudah besar. Karena yang menjadi pertimbangan juga ketika dilakukan proses karantina wilayah atau lockdown ini bagaimana untuk kemudian kebutuhan ekonomi dari masyarakatnya, bagaimana ekonomi kita. Karena kita kalau berkaca pada tahun sebelumnya sempat kita mengalami resesi, Mas Agus. Ya resesi seluruh dunia resesi. Seluruh dunia quantifying easing, cetak uang. Ya kan, kita sama Malaysia pun juga gitu. Kalau resesi seluruh dunia resesi sekarang. Nah mumpung kita sama-sama, ya kita totalitas gitu. Kalau kita setengah-setengah dua kaki begini, nanti semua negara sudah selesai, kita masih ngap-ngapan. Ini yang saya khawatirkan. Mas Agus. Kalau kita tidak jelas mau kemana. Kan ini maunya presiden mau ekonominya maju, ini epidemi turun. Nggak bisa, karena orang tidak akan berhenti. Mas Agus. Yang ada ekonomi juga turun, ini bertambah naik. Seperti tadi presiden sudah sampaikan, itu sudah lama saya sampaikan. Ya, makanya tadi kan presiden kan sempat mengatakan, ini saya mudah-mudahan tidak disalahartikan gitu. Presiden mengatakan begini, ini memperlihatkan kurva tadi dalam pernyataan beliau. Dia mengatakan angka naik tuh, ya kan? Nah, ekonomi turun, tapi kurva naik, kurva COVID-nya naik. Nah, Presiden menyebutkan, nggak apa-apa ekonomi turun, tapi COVID-nya juga turun dan stabil, gitu kata beliau. Ya, tapi kan dari awal mau ekonomi, kan waktu kita dorong untuk lockdown kan nggak bisa, nanti ekonominya mati. Lalu para pengusaha juga membisiki terus, pengusaha besar yang sekarang sudah tidak ada di Indonesia, itu semua ada di Singapura, coba dicek. Nah, maksud saya, ini hal-hal ini yang sudah setahun masyarakat di bawah ini lelah. Masyarakat di bawah kan perlu makan. Kalau kita dari awal kita urus dengan baik wilayah saja, kan di situ akan terjadi pembagian uangnya itu jelas. Siapalah kalau orang bawah kalau ngambil kan sedikit lah, nggak banyak ya. Itu jalan, tapi mereka jalan, ekonomi di bawah jalan. Kalau sekarang kan berhenti. Yang saya khawatirkan ini adalah karena sekarang kan bantuan sosialnya tidak seperti dulu makan uang. Nah uang juga kan juga rawan karena datanya di wilayah saya. Saya berjuang tahun kemarin sudah data terbaru 2020. Sekarang begitu uang tunai data kembali lagi ke 2015. Gimana ini? Mas Agus, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Dr. Monica, closing statement, tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus, Dr. Monica. Ya, terima kasih. Saya mengerti bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita bisa lakukan sebelumnya, tapi kemudian terlanjur sudah begitu ya, dan kita ada di posisi saat ini gitu. Memang saat ini posisinya makin kontras ya. Apakah kalau kita memilih satu pilihan, tentu itu bukan pilihan yang mudah dan pilihan yang mungkin pahit untuk sisi yang lain begitu ya. Jadi memang saat ini dari awal sebetulnya tidak ada pilihan yang mudah begitu, dan bagaimana di kondisi saat ini kita mengambil keputusan yang mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang juga gitu. Jadi saya pikir betul bisa lockdown menjadi salah satu opsi, tapi lockdown sendiri pun tidak menyelesaikan masalah sampai berkelanjutan ya. Kita juga melihat banyak negara juga yang melakukan lockdown tapi kemudian kasusnya kembali melonjak begitu. Jadi memang tidak bisa hanya satu intervensi. Dan saat ini yang pemerintah sedang lakukan adalah bagaimana meningkatkan intervensi-intervensi yang ada, tools yang lain seperti testing lacak isolasi yang selama ini mungkin sudah dilakukan tapi belum optimal, itu yang ingin kita tingkatkan kembali begitu. Jadi bisa jadi itu menjadi kalau kita lakukan itu dulu mungkin hari ini akan berbeda, tapi apa boleh buat kita sudah ada di titik saat ini dan bagaimana mengambil keputusan yang tepat di posisi yang sangat sulit seperti sekarang.
Dan tentunya itu yang kita titipkan semua ke pemerintah ya, Dr. Monika ya, selaku pengambil kebijakan. Terima kasih Dr. Monika Nirmala dan juga Mas Agus Pambagio atas waktu Anda berdua pagi ini. Sehat selalu untuk Anda. Selamat beraktivitas.